Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan hal yang sederhana tetapi penting, saudara. Ini mengenai gaya hidup orang dunia dan gaya hidup orang percaya. Saudara, ada dua macam gaya hidup di dunia ini, yaitu orang-orang yang begitu yakin dan percaya kepada kehidupan dunia saja. Itu disebut dengan gaya hidup orang dunia atau kebanyakan orang pada umumnya. Kemudian yang kedua ini gaya hidup dari orang rohani, dari orang-orang beriman, atau saya sebut sebagai gaya hidup orang percaya. Saudara, kalau kebanyakan orang itu dia akan memiliki semacam keyakinan di dalam dia bekerja, berusaha melakukan sesuatu, dia harus melihat dulu. Kemudian sesudah dia melihat, kemudian dia hatinya tergerak, kemudian dia melakukan pekerjaan untuk meraih apa yang dilihatnya tersebut. Oleh karena itu capaian yang didapat oleh orang duniawi itu tidak pernah spektakuler. Saudaraku, hanya akan begitu, dan begitu. Saudara, kalau kita melihat dari orang-orang sukses, baik orang-orang rohani ataupun orang-orang yang menjalankan bisnis dengan luar biasa, ini rata-rata mereka memulai dari percaya dulu. Saudara, jadi dari satu iman, satu keyakinan, satu keteguhan hati. Saudara, inilah gaya hidup rohani, gaya hidup orang percaya. Saudara, jadi kalau orang dunia tadi, saudara, dia akan membangun hidupnya itu karena melihat dulu. Setelah melihat, dia kemudian baru melakukan action, melakukan pekerjaan, aktivitas untuk meraih apa yang dilihatnya tersebut. Oleh karena itu, apa yang diraih oleh kehidupan orang-orang dunia itu selalu sangat terbatas, karena semuanya itu hanya apa yang bisa dilihat dengan mata. Dan segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata ini semuanya adalah hal-hal yang fana, hal-hal yang sangat remeh dan sangat, saudaraku, sederhana. Tidak akan mencapai hal-hal yang spektakuler. Kemudian yang kedua saya beritahu saudara, ini orang-orang rohani. Orang-orang rohani ini dia akan menjalani hidupnya dengan percaya. Saudara, karena banyak hal yang tidak kita lihat dengan mata, tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi itu bisa kita capai. Saudara, kalau saudara mengerti tentang surga, juga tentang neraka dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilihat dengan mata yang sekarang ini. Surga itu hanya bisa digapai dengan iman. Saudaraku, bahkan perjalanan hidup saudara yang indah, yang di luar dugaan, itu bisa saudara peroleh dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita memiliki iman, saudaraku, kita memiliki bukti untuk memperoleh segala sesuatu meskipun segala sesuatu itu belum kita dapatkan. Seperti halnya surga. Saudara tentu belum pernah melihat surga, tapi sudah beriman kalau surga itu benar adanya. Itulah iman, saudaraku. Demikian pula tidak sekedar masalah surga, bahkan masalah di dalam kehidupan dunia ini, hal-hal yang spektakuler bisa saudara peroleh dengan iman. Sekalipun saudara belum melihat, saudara, sekalipun bahkan secara penglihatan mata kelihatan mustahil, saudara sakit berat dan lain sebagainya, kalau saudara punya iman, betul-betul punya iman ini, saudaraku, maka penyakit beratmu itu bisa disembuhkan. Tuhan katakan, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Berulang kali Tuhan berbicara seperti itu.
Dan ada satu ketika juga murid Tuhan ini, saudaraku, Thomas, saudaraku, dia rupanya terbawa oleh kebiasaan duniawi, cara berpikir duniawi. Kalau aku belum mencucukkan tanganku di atas pada tangannya yang berlubang paku, aku belum percaya. Saudaraku, itu sebetulnya cara berpikir duniawi dari Thomas. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan katakan, saudaraku, berbahagialah ia yang percaya meskipun tidak melihatnya. Saudaraku, jadi iman ini adalah segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang saudara harapkan saat ini? Penyakitmu mungkin berat, saudaraku, bahkan dilihat oleh mata saudara mungkin itu mustahil, itu punya penyakit yang cukup berat. Tetapi kalau mata iman saudara melampaui mata lahiriah saudara, maka dengan iman itu pula penyakitmu akan disembuhkan, saudaraku. Dan iman itu merupakan bukti. Jadi ini bukti, saudara, kita punya bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, saudaraku, saya sampaikan lagi, orang yang meraih segala cita-citanya itu berdasarkan dari sesuatu yang dia lihatnya, maka pencapaiannya akan begitu, dan begitu. Tidak ada sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidupnya. Akan tetapi kalau seseorang itu berjalan untuk masa depannya, untuk hidupnya ini berdasarkan iman, maka segala sesuatu yang spektakuler itu akan disediakan baginya. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan meskipun tidak kita lihat pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini dahsyatnya iman, saudaraku. Bahkan iman itu bisa membawa kita ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang rohani, orang Kristen itu akhirnya disebut juga sebagai orang percaya. Karena, saudaraku, sebagai gaya hidup orang rohani itu dia percaya dulu, baru dapat. Saudaraku, tetapi gaya hidup duniawi itu lihat dulu. Aku kalau belum lihat, aku belum percaya. Aku belum mau berusaha ke sana, saudaraku. Ini gaya hidup orang duniawi. Maka targetnya adalah sebatas apa yang dilihatnya. Yang dicapai juga sebatas apa yang dilihatnya. Tetapi ketika seseorang itu berjalan hidupnya dipimpin oleh iman yang benar, maka hal-hal spektakuler akan mengiringi orang tersebut. Iman di dalam kebenaran, di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu akan membawa hidup saudara di dalam hidup yang spektakuler. Saudaraku, penyakit pun saudaraku akan disembuhkan. Saudaraku, saudara punya utang banyak, saudaraku, saudara berani punya iman. Iman itu artinya tidak bimbang loh, saudaraku. Kalau saudara masih bimbang, itu saudaraku, itu imannya belum kuat, belum bulat, saudaraku. Tetapi ketika iman saudara bulat, saudaraku, maka utang saudara itu akan lunas. Betul, saudaraku, akan dibukakan Tuhan lewat jalannya yang ajaib. Saudara, sakit apapun saudara, punya iman, sakitmu disembuhkan. Saudaraku, bahkan kita punya iman menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, yang suatu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kita tetap selamat, kita tetap diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Nanti karena iman kita yang begitu besar ini, saudaraku, kita akan dilindungi pertama dari sakit penyakit, kemudian dari kecelakaan-kecelakaan. Kalau saudara bepergian, naik mobil, naik pesawat, saudaraku, insiden-insiden yang tidak terduga itu akan dihindarkan dari hidup saudara. Penyakit-penyakit berat, saudara, akan disembuhkan oleh Tuhan. Masalah ekonomi yang menghimpit saudara sampai saudara betul-betul habis akal, itu nanti kalau saudara punya iman yang benar, yang betul-betul utuh kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan dan utangmu itu bisa dilunasi. Saudara,
Apalagi kalau kita, saudaraku, punya iman yang besar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus hidup-hidup, kita tentunya akan dihindarkan dari sakit penyakit, dari berbagai macam kecelakaan, dari berbagai macam bencana. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau saudara kita menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kita akan melalui hari-hari yang berat, di mana hari-hari itu nanti akan penuh dengan berbagai macam bencana, saudaraku. Karena di akhir zaman ini bukan hanya wabah penyakit saja, saudaraku. Nanti bencana-bencana gempa bumi, gunung meletus, saudaraku, tsunami dan sejenisnya, wabah lain, saudaraku, yang begitu antik, wabah aneh, saudaraku. Wahyu pasal 9, saudara kalau membaca, itu ada penyakit yang aneh yang dibawa oleh malaikat dari jurang maut yang namanya Abaddon atau Apollyon. Itu penyakit aneh yang mentarget orang-orang khusus. Wahyu pasal 16 juga ada penyakit aneh lagi namanya Helkos, saudaraku. Itu juga mentarget orang-orang khusus, saudaraku, menurut perhitungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi baiklah kita belajar hidup percaya dulu, saudaraku. Kalau saudara ingin memperoleh yang besar, segala sesuatu yang spektakuler, itu milikilah iman. Tapi kalau saudara ingin memperoleh sesuatu yang kecil, ya saudara lihat saja. Apa yang saudara lihat itu raihlah, maka itu yang akan saudara dapat. Itu bisa dapat, bisa enggak, saudaraku. Tetapi dengan iman yang sungguh-sungguh, saudaraku, ini Tuhan memberikan satu kepastian. Kalau iman itu betul-betul bulat, sungguh-sungguh, sekalipun sebesar biji sesawi, iman itu mampu menggerakkan gunung, saudaraku. Ayat 2 dari Ibrani 11. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, dan selanjutnya Ibrani pasal yang ke-11 ini, saudaraku. Bahkan karena iman Abraham itu taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, saudaraku. Karena iman, saudaraku, Abraham itu berangkat ke negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Itu sudah punya Abraham belum, saudaraku? Belum, saudaraku. Tetapi karena iman akhirnya betul-betul menjadi punyanya Abraham, diberikan kepada Abraham, saudaraku. Jadi, saudaraku, gaya hidup orang dunia ini, saudaraku, dimulai dari melihat dulu, kemudian bekerja melakukan segala sesuatu untuk mencapai yang dilihat itu, dan targetnya sebatas itu. Itu bisa dapat, bisa enggak, saudara. Tetapi gaya hidup orang rohani ini, saudaraku, ini percaya dulu baru dapat. Dan dapatnya itu spektakuler. Karena dengan percaya kita bisa meyakini segala sesuatu yang saat ini, saudaraku, tidak kita lihat. Dengan iman kita bisa mengharapkan segala sesuatu yang saat ini belum terjadi dalam kehidupan kita untuk terjadi dan menjadi milik kita. Karena iman, saudaraku. Jadi milikilah iman itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan, memiliki iman menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Biasakan hidup berdasarkan dari iman. Saudara, jangan dari apa yang saudara lihat. Kalau apa yang saudara lihat itu menjadi standar target saudara, yang saudara capai maksimal nanti hanya seperti itu. Tetapi ketika saudara punya iman, maka, saudaraku, yang akan saudara capai itu betul-betul sesuatu yang spektakuler, bahkan tidak pernah saudara bayangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya iman menjadi mempelai wanita anak domba Allah.
hidup sampai Tuhan datang. Itu luar biasa. Saudara, saya berulang kali menekankan kepada saudara, kalau ingin menyimak berita tentang Kitab Wahyu, kegerakan Kitab Wahyu, itu saudara lihat link di bawah ini. Di bawah YouTube saya ini ada link yang berwarna biru-biru. Itu saudara klik, nanti akan urut, saudaraku, pemberitaan dari Kitab Wahyu ini akan urut. Saudara akan mengerti proses detail kronologis perjalanan jemaat Tuhan yang dipimpin hamba-hamba Tuhan di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, saudaraku. Dan ini, saudaraku, kita jalani dengan iman juga, saudaraku. Bahkan nanti kita dengan iman juga, saudaraku, melakukan perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kembali lagi saya ingatkan, klik ya, saudaraku, link di bawah video ini, saudaraku, ada deskripsi, ada link berwarna biru, saudaraku, itu link YouTube dari YouTube saya yang saya urutkan sehingga saudara bisa memahami alur kegerakan Kitab Wahyu ini dengan detail, sehingga saudara tidak kemudian terlalu banyak bertanya, saudaraku. Bukan saya malas menjawab, itu tidak, tetapi alangkah baiknya kalau saudara mengerti lebih detail. Karena kalau saya jawab lewat WhatsApp, kemudian lewat media sosial, saudaraku, itu cuma satu keterangan pendek ya. Tapi kalau saudara melihat dari link YouTube saya secara urut, maka saudara akan mengerti, saudara akan paham tentang Kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang percaya. Jangan jadi orang-orang seperti orang-orang dunia yang mentargetkan hidupnya dari segala yang dilihatnya. Tetapi jadilah orang percaya yang mentargetkan hidupnya berdasarkan iman. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.